Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Rahmawati dengan NPM A1C020037. Saya merupakan mahasiswa semester 4 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi statistika untuk mata pelajaran matematika jenjang SMP kelas 8 semester 2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa siapkan alat tulis kalian ya. Apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai. Statistika. Nah, pada hari ini kita ada materi latihan kuis. Nah, pada materi yang akan kita bahas ada dua. Yang pertama min atau rata-rata, yang kedua median dan modus. Lalu untuk latihannya apa saja? Latihannya sama, min, median, dan modus. Begitu juga dengan kuis, min, median, dan modus. Nah, sebelum kita memulai materi yang pertama, mari kita simak video ilustrasi berikut. Susi, kenapa kamu terlihat sedih sekali? Tadi aku telah datang ke sekolah, Bu. Jadi aku ketinggalan pelajaran statistika. Maukah Ibu mengajari aku? Tentu saja. Kalau begitu, ayo temani Ibu ke pasar. Ada yang mau Ibu tunjukkan? Oke, Bu. Berangkat. Sepulang dari pasar. Di pasar tadi kita membeli ikan lele 10 ekor. Dan ditimbang keseluruhan ternyata berat rata-rata satu ekor adalah 175 gram. Sepulang di rumah, ibu memberikan 3 ekor lele ke tetangga. Berat masing-masing adalah 190 gram, 195 gram, dan 200 gram. Berapa berat rata-rata ikan lele yang tersisa? Berapa ya, Bu? Nah, permasalahan tersebut adalah contoh penerapan materi statistika pada kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, dengarin penjelasan selanjutnya ya. Siap, Bu. Nah, karena kita sudah menyimak video ilustrasi tadi, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu min. Min atau rata-rata. Pengertiannya, min atau rata-rata adalah salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Langkah menentukan rata-rata adalah menjumlahkan semua bilangan pada data, kemudian membaginya dengan banyak data. Rumusnya, min sama dengan jumlah nilai seluruh data dibagi banyak data. Kita ke contoh soal. Tabel berikut menunjukkan curah hujan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tahun 2014. Pada gambar dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kita diminta untuk menentukan rata-rata curah hujan di Kabupaten Sragen sepanjang tahun 2014. Penyelesaian, rata-rata curah hujan Kabupaten Sragen sepanjang tahun 2014 adalah, kita masukkan sesuai rumus ya, kita masukkan semua nilai pada bulan-bulannya dari Januari sampai bulan Desember, sehingga dapat diketahui bahwa banyak data ada 12 karena ada 12 bulan ya. Lalu hasilnya dari nilai-nilai tersebut tadi adalah 1724,57, kita bagi 12 sehingga didapatkan rata-ratanya yaitu 143,71. Jadi rata-rata curah hujan di Kabupaten Sragen adalah 1043,71 di tahun 2014. Karena kita sudah mempelajari materi yang pertama, agar lebih paham kita akan coba latihan untuk materi yang pertama.
Berikut ini soal latihan materi Min. Ayo coba kerjakan secara berurutan dengan mengklik tombol angka di bawah ini. Kita coba soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan data penderita sembuh COVID-19 di negara ASEAN. COVID-19 merambah ASEAN. Sejak Januari 2020, sejenis virus menimbulkan kegaduhan di Provinsi Wuhan, Cina, kemudian menyebar ke banyak negara. Tepatkah menggambarkan banyak penderita COVID-19 di beberapa negara ASEAN menggunakan ukuran pemusatan rata-rata? Jelaskan. Solusinya adalah tidak. Mengapa tidak? Tidak tepat karena terdapat nilai ekstrim penderita di Malaysia mencapai 1030, sehingga tidak dapat menggambarkan banyak penderita. Kita coba latihan yang kedua. Masih dengan topik yang sama, namun soalnya kali ini adalah rasio penderita sembuh terhadap penderita wabah COVID-19 di negara-negara ASEAN berbeda satu sama lainnya. Negara dengan rasio kesembuhan yang paling rendah adalah, perhatikan terlebih dahulu gambar di samping ya. Solusi adalah negara Thailand. Mengapa demikian? Karena pada gambar diketahui di negara Thailand didapatkan data sebagai berikut. Penderita yang sembuh sama dengan 0. Banyak penderita 272. Sehingga terlihat jelas di gambar dengan rasio kesembuhan yang paling rendah, yaitu 0/272, yang mana itu ditunjukkan oleh negara Thailand. Kita coba latihan yang ketiga. Masih dengan topik yang sama, soalnya kali ini adalah rasio penderita sembuh terhadap penderita wabah COVID-19 di negara-negara ASEAN berbeda satu sama lainnya. Negara dengan rasio kesembuhan yang paling tinggi adalah, perhatikan gambarnya terlebih dahulu ya. Solusinya adalah negara Singapura. Mengapa demikian? Karena pada gambar diketahui di negara Singapura didapatkan data sebagai berikut. Penderita yang sembuh 131, banyak penderita 385, sehingga terlihat jelas di gambar dengan rasio kesembuhan yang paling tinggi adalah 131/385, yang mana ditunjukkan oleh negara Singapura. Kita sudah mencoba 3 latihan. Sekarang, agar kalian lebih menguasai, kita masuk ke sesi kuis. Berikut ini soal kuis materi Min. Silakan kerjakan secara berurutan dengan mengklik tombol angka di bawah ini. Kemudian pilih pilihan ABCD yang menurut kalian adalah jawaban yang benar.
Baiklah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu materi median dan modus. Median. Median adalah datum yang letaknya di tengah dari suatu data, dengan syarat datanya sudah diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Rumus median untuk data ganjil adalah median sama dengan X N tambah 1 dibagi 2. Rumus median untuk data genap adalah median sama dengan X N per 2 ditambah X N tambah 1 per 2 dibagi dengan 2. Kita ke contoh soal. Tentukan median dan modus pada skor 10 anak yang mengikuti babak semifinal lomba menyanyi berikut. Berikut data yang diberikan. Penyelesaiannya, urutkan terlebih dahulu 90, 105, 120, 125, 135, 145, 160, 175, 250. Kalau kita lihat jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, maka nilai letak mediannya itu di antara 135 dan 145. Sekarang kita ke modus. Modus adalah data yang paling sering muncul dari seluruh data yang ada. Modus digunakan untuk menentukan data dengan frekuensi terbesar. Contohnya, data di bawah menunjukkan jenis film yang disukai siswa di kelas 8C. Tentukan modus dari data yang diberikan. Berikut ini adalah datanya. Penyelesaian. Untuk menyelesaikannya, kita harus mengubah data tersebut dengan menggunakan turus. Didapatkanlah sebagai berikut. Karena komedi mempunyai nilai frekuensi paling besar, maka modus dari data yang diberikan adalah film komedi. Karena kita sudah mempelajari materi yang kedua, selanjutnya agar lebih paham kita coba latihan ya. Latihan yang kedua masih tentang median dan modus. Berikut ini soal latihan materi median dan modus. Ayo coba kerjakan secara berurutan dengan mengklik tombol angka di bawah ini. Nah, kita coba soal yang pertama. Soal yang pertama adalah hasil pengamatan jenis binatang yang ada di Taman Suropati selama 1 minggu sebagai berikut. Ini data-data yang telah kita dapatkan. Sekarang kita diminta untuk mencari modus dari data tersebut. Solusi atau penyelesaiannya adalah jumlah dari masing-masing binatang dalam 1 minggu seperti berikut ini. Kupu-kupu ada 94, belalang ada 93, lebah ada 94, burung ada 93. Setelah itu terlihat, hewan yang memiliki jumlah terbanyak adalah kupu-kupu dan lebah karena sama-sama 94. Jadi modus dari data tersebut adalah kupu-kupu dan lebah. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soalnya adalah diketahui data hasil panen ayam petelur Pak Rudi dalam 2 minggu adalah sebagai berikut. 7, 9, 5, 6, 10, 8, 7, 9, 8, 7, 5, 10, 11, 10. Kita diminta untuk menentukan frekuensi terbesar dari hasil yang dihasilkan Pak Rudi dan median dari hasil panen. Solusi. Data hasil panen ayam petelur Pak Rudi dalam 2 minggu adalah sebagai berikut. Kita urutkan terlebih dahulu data-data tersebut, sehingga didapatkanlah data berikut ini.
Frekuensi terbesar hasil panen Pak Rudi adalah 10. Mengapa demikian? Karena ada 3 kali 10, yaitu panen Pak Rudi. Lalu median dari hasil panen Pak Rudi adalah yang merupakan nilai tengahnya, yaitu ada di antara 8 dan 8. Maka kita jumlahkan 8 ditambah 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 8. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soalnya adalah nilai semua tes matematika dinyatakan dengan bilangan bulat dari 0 sampai 10. Median terbesar yang mungkin bagi siswa yang memiliki rata-rata 5 dari 6 kali tes adalah, kita lihat solusinya. Misalkan nilai tes matematikanya dinyatakan oleh A, B, C, D, E, F yang memenuhi, di mana A lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C, C lebih kecil dari D, D lebih kecil dari E, E lebih kecil dari F. Dan A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F sama dengan 6 dikali 5 sama dengan 30. Agar median sebesar mungkin atau dipengaruhi oleh nilai C dan D, nilai A dan B harus lebih kecil atau sekecil mungkin, sedangkan nilai F dan E harus sedekat mungkin dengan D. Jadi asumsi awal bisa kita tuliskan bahwa semua nilai yang diperoleh adalah 5, yakni 5, 5, 5, 5, 5. Kemudian nilainya menyesuaikan ketentuan di atas, 0, 0, 7, 7, 8, 8. Jadi median terbesar yang mungkin adalah 7 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, kita sudah menyelesaikan latihan. Sekarang kita lanjutkan ke kuis. Kuis yang kedua, materi median dan modus. Berikut ini soal kuis materi median dan modus. Silakan kerjakan secara berurutan dengan mengklik tombol angka di bawah ini. Kemudian pilih pilihan A, B, C, D yang menurut kalian adalah jawaban yang benar.
Itulah tadi materi latihan kuis yang dapat saya sajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.